warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saksira Patricia Hanoto dengan YouTube aku Sepat Indonesia dan episode Daril 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aturan adegan sinetron animasi yang di disclaimer dan di claim ya, alias dinaktifkan atau diklaim. Jadi kita tahu dalam beberapa tahun belakangan serial animasi sering berkembang dan berkembang pesat dari beberapa belahan negara. Tapi negara yang paling banyak menaikkan serial animasi itu berasal dari negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Korea, Tiongkok, Jepang, atau bisa anime, dan juga dari negara lokasi seperti Malaysia, Indonesia. Jadi gini, dari secara sejarah itu kan serial animasi Malaysia Indonesia kan mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2000-an, tepatnya di awal era generasi milenial ya. Tepatnya tahun 2007 kan ada Upin Ipin, kalau Indonesia punya Adidas Pojarwo. Dua-duanya sama-sama populer, tapi mungkin beberapa dari kalian nanya, apa yang diklafikan itu banyak, jadi berapa kali berproduksi sponsor dan sebagainya, sehingga film-film animasinya semakin populer di Indonesia. Bahkan terbukti di tahun 2025 lalu film animasinya itu Jumbo dan Angel the Movie itu berhasil merajai box office Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga dari beberapa produksi Amerika yang memainkan itu seperti Walt Disney, Sony Pictures Animation, DreamWorks, terus juga Ghibli Studios dan lain sebagainya. Tapi mungkin sayang sekali beberapa film animasinya kan banyak yang terpaksa dibubarkan. Kalau kita lahir di zaman, misalnya kalian lahir di zaman era milenial itu kan sudah banyak tontonan favorit semuanya kan adalah kartun, karena di saat itu juga sinetron juga semakin berkembang pesat, sehingga tayangan sinetron dan kartunnya pun menjadi bersaing ketat. Nah, apa saja sih aturan adegan-adegan harus disclaim atau dinafikan itu, dan juga apakah disclaim? Yang pertama mengenai ini. Pertama, adegan telanjang. Mungkin adegan telanjang di serial animasi itu sebenarnya judulnya banyak, tidak hanya dari animasi dari anime Jepang, tapi juga negara barat seperti itu. Gini, kalau adegan yang tema animasi bertemakan Wings Club atau Totally Spies, itu kan kalau adegan yang telanjang itu kan hal yang wajar tuh. Tapi karena pakai pakaian perang itu, tapi kenapa di disclaimer itu? Karena berbahaya di perempuan yang usia di bawah 13 tahun tuh karena dianggap pakai membuka aurat ya, ataupun di seperti anime Jepang seperti itu. Tetapi kalau yang berbola itu kalau tertutup diklaim itu adalah pakai baju renang biasa tapi tertutupi ininya, asal tidak dan juga tertutup. Lalu kemudian yang kedua mengenai konsep LGBT. Beberapa seri animasi dari Jepang maupun dari Amerika itu kan banyak unsur LGBT ya. Misalnya hubungan antara cowok cewek, itu hubungan cinta itu ada kecupan di bibir. Nah, jadi kalau kecupan bibir itu di animasi itu kan dianggap di Jepang tuh kan ternilai frontal ya. Itu adegan harus klaim tuh supaya karena digantikan dengan tidak sopan, sama kayak serial drama kemarin. Yang bagus itu adalah di pipi, di kening karena lebih sopan. Lalu yang ketiga adegan berdarah ataupun ini. Kalau adegan berdarah nih, kalau kita bayangin seperti kita nonton series lebih dahulu dari NCR itu kan adegan berdarah tuh yang melawan Raja Jalut, itu adegan yang disclaimer tuh diganti aja sama sengaja di skip supaya anak-anak tuh tidak mudah gampang mengatasi rasanya fobia ada darah seperti itu. Nah, menurut aku ya, kenapa harus disclaimer dinafikan itu? Kenapa? Karena adegan tayangan meskipun mendidik tapi ternyata ada adegan berdarah tuh bisa makan seperti itu. Begitu juga dengan adegan yang kejahilian atau bullying. Adegan kejahatan bullying itu kan tindakan adegan yang harus dihindari dalam tayangan animasi. Kenapa? Baik itu secara verbal maupun fisik. Itu karena memang di disclaimer-nya itu adalah kalau misalnya secara pendidikan, misalnya nih, kan ada adegan-adegan di situ kan tentang bullying, tapi di skip sama pemerintah di situ karena mengaturnya supaya lolos sensor ya. Karena itu mengajarkan anak itu tayangan yang mengajarkan anak untuk berbuat kejahatan tidak baik, itu disclaimer ya. Tapi walaupun di disclaimer itu kalian nonton tidak mengikuti ternyata itu wajar. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat mengenai adegan apa lagi? Oh iya, mengenai adegan ini yang gak wajar seperti itu. Misalnya kayak misalkan pakai lempar kuat atau lempar bang itu tuh kan, atau terkena bahaya singatan itu kayak misalnya listrik, pisau dan sebagainya itu sengaja di skip karena anak-anak tuh akan sangat trauma dengan adanya tusukan benda tajam ataupun sakiti serangan benda tajam. Dan yang terakhir adegan yang diklaim itu apa? Adegan yang tumpul dan sebagainya ya. Oke, dan yang paling penting sekali adalah adegan serial animasi harus disclaim dan disclaim dan nafikan itu adalah kalau ternyata misalnya serial animasi Indonesia Malaysia nih pakai brand-brand merek asal Malaysia nih, di Amerika tuh kayak BSMO itu akan mempromosikan iklan layanan.
Maka dari itu juga kalau di disclaimer itu kan adegan sengaja di skip, kecuali kalau yang diklaim itu adalah kalau misalnya dari Malaysia, ditayangkan di TV Malaysia, badannya seperti ditampilkan brand seperti itu, atau di Indonesia badannya seperti itu ya. Nah jadi sebagai pengingat, jadi beberapa serial animasi itu kan tidak semuanya mengalami adegan kena sensor. Jadi kan oleh karena itu kalian carilah serial animasi baik dari dalam maupun luar negeri yang bijak ya. Kalau bisa kalian cari program pendidikan dari bentuk animasi ataupun program show gitu kayak game show, quiz yang bisa mempercepat kinerja otak. Oke, kalau kalian juga bisa manfaat dan yang seperti biasa tuh follow sosial media aku, komen sekarang kondisi tahu apa aja alur adegan yang harus disclaim dan dinafikan dan diklaim ketika di TV Indonesia. Terima kasih atas komentar.